Kami, mahasiswa Magister Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera Utara, menyajikan video pembelajaran biostatistik lanjut tentang missing data. Missing data. Missing data merupakan hilangnya informasi atau data dalam suatu subjek. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya missing data tersebut, yaitu dapat disebabkan karena salah penginputan terkait respon dari perespon atau terdapat kendala pada alat pengumpulan data tersebut. Data terjadi apabila ada salah satu data yang memiliki nilai kevalitan tidak tersedia atau hilang pada saat kita akan melakukan analisa data. Tantangan bagi peneliti dan akan menjadi isu utama adalah apa yang terjadi jika data tersebut hilang dengan generalisasi hasil penelitian. Jadi, ada beberapa penyebab mengenai missing data. Di antaranya misalnya kesalahan pada saat melakukan entry data atau pada saat mengumpulkan data tersebut. Lalu, apa pengaruh apabila terjadi missing data dalam penelitian kita? Salah satu dampaknya adalah berkurangnya jumlah sampel yang sudah kita tentukan. Langkah-langkah dalam mendeteksi missing data. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan apabila terjadi dengan missing data. Langkah yang pertama yaitu menentukan tipe missing data, menentukan tambahan dari missing data, mendiagnosa secara random proses missing data, dan langkah terakhir menentukan metode pada saat penginputan. Nah, tahap yang pertama itu adalah menentukan tipe missing data. Pada tahap ini, perhatian peneliti adalah apakah missing data merupakan bagian dari desain penelitian dan dalam kontrak peneliti atau masalah ini tidak bisa diketahui. Nah, jika data tersebut merupakan bagian dari desain penelitian yang sudah kita rancang dan bisa kita handle, maka apakah kita bisa mengabaikan missing data tersebut? Jika bisa, kita tidak perlu mencari pengganti dari data tersebut. Namun, jika data tersebut harus kita ganti dengan data yang baru, kita bisa melakukan penambahan data tersebut. Tahap 2, menentukan tambahan missing data. Jika missing data pada penelitian yang kita lakukan terjadi dan kita tidak bisa mengabaikannya, maka yang kita lakukan adalah menentukan tambahan data sebagai penggantinya. Isu pertama pada tahap ini adalah menentukan apakah tambahan atau jumlah missing data adalah rendah dan tidak mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian kita dan bersifat non-random. Jika cukup rendah, maka perlu beberapa pendekatan untuk mengulang missing data tersebut. Dan jika tinggi, maka kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mendiagnosa secara random proses missing data tersebut. Jika tambahan untuk missing data tersebut dilakukan, maka perlu dilakukan penilaian atau pengujian terhadap tambahan data tersebut. Caranya dengan melihat nilai min dari tabulasi data, yaitu pertama presentasi variabel yang terdapat data hilang untuk masing-masing kasus, dan yang kedua berapa jumlah kasus yang missing data tersebut untuk masing-masing variabel. Tahap ketiga, mendiagnosa secara acak proses missing. Langkah yang kita lakukan ialah mendiagnosa secara random proses missing data, yakni seberapa besar tingkat keacakan data tersebut. Misalnya, jika kita asumsikan bahwa kita meneliti, katakanlah itu variabel X dan Y, dan data pun sudah terkumpul. Variabel X tidak terdapat missing data, sedangkan variabel B terdapat missing data. Ketidakacakan data atau non-randomness data yang diperlihatkan oleh variabel X dan Y mempunyai perbedaan nilai yang signifikan. Oleh karenanya, kita harus mengakomodasikan non-randomness data tersebut dalam analisa kita. Tahap keempat, memilih metode penginputan. Ada dua metode yang dipakai, yaitu missing at random. Yang dipakai apabila data yang hilang tersebut bersifat non-random. Dan yang
yang kedua adalah missing complete at random atau MCER, yaitu jika data yang missing tersebut bersifat random. Metode untuk mengatasi missing data kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memperbaiki desain studi atau collection. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Yang kedua, melakukan analisis data lengkap saja. Yang ketiga, melakukan analisis yang tersedia. Yang keempat, missing case indicator, metode yang dikembangkan untuk penelitian etiologik untuk missing confounders. Yang kelima, imputasi dengan menggunakan nilai mean atau median atau single atau multiple regression based imputation. Biasanya lebih dari 5 kali atau dengan komputer bisa lebih dari 100 kali. Dan yang keenam, inverse probability weighting.